pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now akan membahas seputar promosi kesehatan bersama promotor kesehatan yang cakep-cakep banget. Sudah hadir di studio, langsung kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berlin. Halo. Kita jumpa lagi ya. Kita jumpa lagi ya, tapi dengan topik yang berbeda hari ini. Topik yang berbeda. Iya. Tempo hari tentang modeling. Iya, hari Kalau ini sekarang kita tentang promosi kesehatan. kayak- Ranah yang berbeda. Dan sangat penting di saat sekarang ini Betul, ya. iya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak masalah kesehatan, masalah Promosi promosi kesehatan. kesehatan, boleh diperkenalkan dulu Berlin dengan siapa nih? Saya bawa teman satu tim di promotor kesehatan. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Berlian Parimayuna. Jadi saya ini seorang promotor kesehatan, tadi sudah diperkenalkan, dan juga seorang dosen promosi kesehatan di Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Selain itu juga Berlian adalah founder Brilliant Together, di mana di sana itu kita melaksanakan social project, pengabdian masyarakat, kemudian ada komunitas belajar juga bahasa Inggris, Mandarin, dan juga public speaking. Iya, dan saya bawa temen nih di sebelah saya. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Aswari. Saya juga kebetulan dosen dari Prodi Promosi Kesehatan di Poltekkes Kartini Bali bersama dengan Berlian. Saya juga tergabung di dalam Brilliant Together bersama dengan Berlian lagi. Kemudian juga saya promotor kesehatan yang aktif di berbagai ikut komunitas sosial itu. Oke. Aku pengen tepuk tangan sendiri. Oke, Mungkin pemirsa di luar sana juga tepuk tangan nih. Berarti Iya, ini wanita-wanita hebat yang hari ini hadir di Bali Now ya. Nah, sebelum kita ngobrol lagi lebih panjang lebar lagi, boleh cerita kepada pemirsa Bali Now pengalaman S2 kemarin di Inggris nih terkait topik saat ini nih, promosi kesehatan. Iya, kalau boleh flashback sedikit gitu ya, cerita tentang S2 kemarin. Jadi memang kemarin itu Berlian lanjut S2 di Inggris. Jadi S1 yang saya ambil itu kesehatan masyarakat. Itu peminatan biostatistik. Kemudian S2 saya lanjut mengambil public health juga, namun ke ranah promosi kesehatan ini. Jadi di sana itu Berlian mendapatkan pengalaman bekerja. Jadi setelah S2 di sana 1 tahun, kalau di Indonesia kan biasanya 2 tahun ya. Jadi di sana selain beasiswa, saya juga menyelesaikan S2 selama 1 tahun. Kemudian sempat bekerja dan berkecimpung dalam COVID-19. Jadi kemarin kan 2019 saya berangkat, 2020 waktu itu sudah COVID ya. Di sana juga sudah COVID ini tersebar luas. Kemudian dari sana Brian akhirnya kerja menjadi student experience assistant dan juga ikut menjadi promotor kesehatan. Berapa tahun waktu itu? Jadi 1 tahun S2, kemudian kerja 6 bulan. Kembali lagi jadi dosen. Mau sharing ilmu. Betul. Jadi ilmu yang didapat di sana sekarang dibagi-bagikan kepada masyarakat. Betul. Indonesia, di Bali khususnya. Ya, harapannya begitu ya. Nah, kenapa sih Berlian memutuskan untuk berkecimpung menjadi promotor kesehatan? Apa yang membuat Berlian memutuskan itu? Oke, kalau misalnya ditanya kenapa sih akhirnya ranah yang Berlian pilih ini promosi kesehatan, dan kenapa sih dosen promosi kesehatan juga gitu. Karena sewaktu Berlian mau ambil S1 itu kan memang punya interest di kesehatan, cuma nggak bisa nih cuma istilahnya ketemu dengan individu dan individu gitu. Berlian suka orang yang juga aktif di sosial, public speaking, karena ikut beauty pageant juga kemarin kan, jaket bagus dan lain sebagainya. Jadi dari informasi kesehatan yang Berlian tahu, Berlian ingin masyarakat tuh juga tahu, karena selain itu juga promosi kesehatan kan istilahnya ranah kita itu promotif dan juga preventif, bukan pengobatan. Betul. Jadi kita yang lebih proaktif, turun ke lapangan ya, ketemu masyarakat, ketemu pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Jadi emang suka sih berkomunikasi sama orang, ketemu orang baru dan adaptasi gitu. Akhirnya berkecimpung di menjadi seorang promotor kesehatan. Nah, dari tadi kita kan bahas masalah promosi kesehatan. Sebenarnya mungkin banyak yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu pasti. Sebetulnya apa sih promosi kesehatan? Oke, nanti saya jelaskan bersama Chandra juga ya. Jadi nanti Chandra akan tambahkan. Jadi promosi kesehatan kalau teman-teman tahu ya, kebanyakan orang masyarakat luas tahu itu kita itu hanya yang
promotor kesehatan yang biasanya ngasih edukasi ya ke masyarakat. Atau mungkin sering dikenal sebagai penyuluh kesehatan deh kayaknya. Iya, Ya, penyuluh jadi kenalnya kesehatan kita tuh ya. biasanya itu tuh yang menyuluh gitu, atau penyuluhan kesehatan itu biasanya dicapnya tuh tugas kita. Padahal sebenarnya promotor kesehatan nggak cuma memberikan edukasi penyuluhan saja, tapi banyak banget kegiatannya. Iya, dimana promosi kesehatan ini tuh sebenarnya ilmu dan seni. Kalau bicara seni kan abstrak banget ya, Iya, luas banget lingkupnya gitu ya. universal. Untuk kita itu bisa meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian kita tuh harapannya bisa memberdayakan masyarakat juga. Jadi bukan hanya ngasih edukasi ke masyarakat udah segitu aja, enggak. Tapi kita itu in long term kita berharap juga angka harapan hidup yang tinggi juga Iya, kan betul, di Indonesia dan masyarakat Indonesia. Berarti Jadi, memang memberi semacam penyuluhan bahwa bagaimana kita menjaga kesehatan sebelum sakit itu tiba, kan Iya, begitu kan? betul. Iya, iya. Nah, Jadi sebetulnya penyuluhan kesehatan tuh mungkin biar bisa dirangkum kali ya. Jadi ilmu dan seni dari petugas kesehatan untuk bisa memberikan informasi kesehatan ke masyarakat, sehingga edukasi, pemahaman, pengetahuan dari masyarakat itu meningkat, mereka bisa berperilaku berwawasan kesehatan dan bisa memberdayakan secara mandiri. Nah, perlu digarisbawahi mandirinya ya. Jadi mereka bisa lebih paham lagi terkait meningkatkan kesehatannya mereka secara mandiri di rumah gitu, tanpa perlu sampai sakit kayak gitu. Itu yang namanya promosi kesehatan. Iya, keren banget. Berarti skill apa aja nih yang harus dimiliki oleh para promotor kesehatan nih? Oke, nah kalau untuk skillnya itu sendiri kita punya 5 Bagus. kekuatan Iya, ya. ada 5. 5 Iya. kekuatan di sini gitu. Yang pertama itu saya ranahnya di pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Chandra mungkin nanti bisa dibantu jelaskan untuk advokasi ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pilar kita yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakat, di mana kita itu tadi sesuai dengan definisi promosi kesehatan gitu ya, kita ingin masyarakat itu bisa berdaya, mampu istilahnya bukan hanya terpapar dengan edukasi tentang penyakit A, B, C, D, E, tapi kita harapkan mereka bisa mandiri. Misalnya kita ngasih penyuluhan atau misalnya edukasi kesehatan ke ibu-ibu, kita harapkan dia bawa ke keluarganya, bawa ke orang-orang terdekat, sehingga mereka itu Menyebarluaskan mampu hal itu. berdaya. Kemudian yang kedua, kita itu bukan hanya belajar tentang bagaimana mengedukasikan, tapi juga belajar tentang komunikasi, informasi, dan edukasi. Dimana di sini itu kita mengembangkan media. Ya, kalau masyarakat luas melihat poster-poster COVID ya, yang tersebar luas gitu ya, yang didesain sebagaimana baiknya untuk nanti bisa dibaca dan juga dipahami oleh masyarakat, itu ranah kita. Jadi kita belajar untuk membuat media yang sekiranya nanti mampu dipahami. Ya, kemudian untuk advokasi. Ya, oke lanjutin. Jadi kalau misalkan ranahnya Chandra itu sendiri adalah advokasi kesehatan. Jadi gimana sih caranya biar masyarakat tuh akhirnya mau berperilaku kesehatan tapi nggak didukung sama pemegang kebijakan? Nggak bisa ya. Jadi kita bantu untuk mengadvokasikan itu, memfasilitasi, menjembatani kebutuhan yang ada di masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah. Nah, itu kita lakukan di advokasi kesehatan. Nah, selain advokasi kesehatan, kita juga ada kemitraan. Nggak mungkin untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang begitu kompleks kita harus bekerja sendiri, apalagi di ranah kesehatan aja. Nggak bisa. Kita mungkin kalau teman-teman berpikir bahwa tenaga kesehatan tuh yang bekerja ya dokter, perawat, mungkin promkes gitu. Nggak cuma itu aja, kita juga perlu bidang lainnya. Misalkan sekarang pariwisata, kemudian ekonomi juga kita perlu bantuannya. Nah, itu kita bisa buat yang namanya kemitraan di antara itu, sehingga seluruh aspek akhirnya mendukung kebijakan yang berwawasan kesehatan. Nah, yang terakhir itu adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jadi itu adalah tempat atau fasilitas pertama yang akan didatangi oleh masyarakat, baik itu untuk mendapatkan layanan atau mendapatkan informasi kesehatan. Nah, kita juga di sana membantu masyarakat nih untuk bisa memberikan informasi sebaik-baiknya, baik itu layanan kesehatan yang dimiliki di puskesmas, di posyandu, atau di klinik Pratama kayak gitu. Jadi masyarakat tidak akan bingung, aduh saya mau misalkan saya sakit ini, sakit kulit gitu. Saya kemana ya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita di situ membantu untuk masyarakat untuk bisa kira-kira yang ibu perlu lakukan apa ini seperti ini gitu. Kemudian untuk tidak membuat penyakit itu tambah parah, bisa dilakukan di rumah sendiri dengan layanan seperti ini dan apa kayak gitu. Iya, jadi ada 5 kita punya. Itu yang harus skill dimiliki yang ya, harus karena dimiliki. itu yang akan
diberikan kepada masyarakat, Betul, ya, benar. agar mereka memahami. Nah, pasti ada tantangannya nih menjadi promotor di Indonesia, promotor kesehatan. Pasti ada tantangannya. Boleh Iya. cerita pada Balinau nih. Oke, kalau tantangan promosi kesehatan di Indonesia menurut Berlian, karena Berlian kan sudah kemarin pengalaman juga di Inggris gitu ya. Jadi yang Berlian lihat promotor kesehatan di Indonesia itu masih istilahnya belum Digali. iya digali dan juga Dimanfaatkan iya, gitu. dimanfaatkan dan juga memiliki skill yang memang seharusnya kita punya itu. Jadi masih banyak digantikan oleh dokter atau perawat mungkin atau yang tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas. Padahal ranah promkes ini kan seharusnya memang kita yang punya skillnya ya. betul. Yang tadi kan ada advokasi, kemitraan, bagaimana kita membuat media, kemudian pemberdayaan masyarakat dan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu. Jadi yang Berlian lihat sih itu, karena kalau di luar tuh memang udah mengkhusus banget loh promkes ini. Jadi kalau misalnya orang yang akan terjun edukasi melakukan kemitraan itu memang orang yang Mempunyai asik skill belajar seperti itu. promosi kesehatan. Kemudian kalau berbicara soal melihat masyarakat kita juga gitu ya, Jadi kalau masih masyarakat fokus kita masih fokus ke ketika sakit baru mencari yang Nah, namanya layanan itu dia, kesehatan kan. gitu. Yang jadi itu sudah menjadi biasa, problematika iya. gitu. Jadi Belum apa ya, kalau misalkan orang-orang dulu bilang tuh lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Iya. Nah, itu hanya sebatas omongan aja. Jadi Slogan belum gitu ya. slogan saja. Jadi belum itu yang dilaksanakan. Perilakunya belum ke sana. Perilakunya yang saat ini adalah ketika sakit, ketika sudah parah gitu akhirnya baru datang ke dokter, ke layanan kesehatan yang sebenarnya sudah bisa diubah atau dicegah kayak gitu. Oke, ya betul. Jadi memang intinya itu kita sebagai masyarakat mesti melakukan pola hidup sehat terlebih Iya, dahulu untuk mencegah betul. berbagai macam penyakit Iya, ya. sekarang kan ada gerakan Iya. masyarakat sehat Betul, ya. betul. Jadi germas betul. Ya betul. Jadi ya istilahnya dari dini atau dari sejak muda kita harus mulai menjaga kesehatan. Iya, betul. Ya. Kalau karena aware. kalau udah sakit biayanya sangat mahal banget ya. Dari muda harus sudah menabung kesehatan gitu. Iya, betul. Baik pemirsa, sepertinya menarik banget nih bahasan kita kali ini tentang kesehatan, karena saat ini memang kesehatan nomor satu, apalagi di saat pandemi. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita kemana-mana, tetap di Bali Now. Masih di Bali Now dan kita masih membahas masalah promosi kesehatan bersama promotor-promotor yang cakep-cakep banget, Berlian. Berlian dan Chandra. Nah, kita lanjut lagi ya ngobrolnya. Udah seru banget tuh. Di awal aja kita rasanya udah membara-bara ya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah kegiatan tim dari tim promotor kesehatan. Kegiatannya apa aja sih? Ini kan udah di Bali udah berapa tahun nih? Kata udah cukup ya, soalnya dari S1 kan kita udah sering Oh, melanjutkan iya. Jadi udah promotor cukup kesehatan lama ini ya. ya. Iya. Dan Dari akhirnya 2014 berarti ya. Ya. sampai sekarang. Kalau kegiatan kita sih ya di tim itu sebenarnya banyak banget. Tapi yang recent itu yang baru-baru ini tuh kita ada ngajar dokter kecil. Jadi kita ngajarin ada anak SD untuk berupaya menjadi dokter kecil kayak gitu. Iya. Kemudian kita ada kerjasamanya salah satu sekolah dasar. Kemudian kita itu ada penelitian juga. Kita ngelakuin penelitian loh. Jadi permasalahan yang kita ambil itu kita nggak langsung ini kayaknya harus menggunakan penjualan kesehatan. Enggak, kita teliti dulu masalah di suatu daerah itu apa sih gitu. Kalau misalkan ternyata ada permasalahan kesehatan yang bisa kita perbaiki atau kita bantu ya berdasarkan data tersebut gitu. Jadi ada penelitian tadi, kemudian ada pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini biasanya akan lebih kompleks. Jadi ada pemberdayaannya di sana, pembuatan program, kemudian juga ada penyuluhan kesehatan juga bisa masuk ke sana. Kemitraan pun juga ya. Iya, kemitraan juga bisa masuk ke sana. Nah, kalau yang terakhir yang baru-baru nih pengmasnya kita atau pengabdian masyarakat tuh biasanya kita singkat gitu ya, bahasa gaulnya tuh pengmas. Nah, pengmasnya kita yang terakhir itu di Karangasem. Di Karangasem Di ya. Desa Karangasem, Jumutan jadi dan ada. juga Buanegiri. Ya, itu keren banget sih kita. berapa bulan, berapa hari atau berapa bulan? Kita Untuk persiapannya itu persiapannya sendiri panjang ya cukup panjang ya, karena kita harus mengenal wilayah. Jadi nggak sekedar ya ke sana mau ngasih edukasi Tiba-tiba tentang datang A, B, C gitu. ketemu enggak. tokoh masyarakatnya, kenalan dulu,
terus kita pendekatan biar mereka tuh percaya gitu loh sama kita, nih siapa sih orang dari luar Karangasem, mungkin kita ujuk-ujuk datang terus Oh, tiba-tiba kita mau buat program loh Bu gitu kan, enggak ya, jadi kita datang dulu, perkenalan, asesmen dulu, penilaian kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu, ada masalah kesehatan atau enggak, seperti itu. Jadi apa yang melatar belakang? Kenapa harus Karangasem? Oke. Pertama kali kan daerah Karangasem yang dituju. Ya, kalau cerita kenapa sih di Karangasem gitu ya, itu berdasarkan topik yang sebenarnya Kita kita ambil waktu itu. Pertama itu di tahun 2021. Jadi itu rencananya memang sudah dari awal tahun kita itu menelusuri beberapa desa yang waktu itu masih sekolah secara offline atau in person gitu ya. Jadi di sana itu ada nggak sih edukasi yang akhirnya mereka lakukan di sana gitu ya, mengenai COVID-19 ini. Karena kan kalau misalnya offline dan waktu itu sedang pandemi, kira-kira mereka butuh apa sih? Selain itu kita juga melakukan open donation. Jadi melihat fasilitas sekolah yang belum memadai gitu ya. Jadi kita membuka open donation juga pada saat itu untuk di desa Jungutan. Kalau untuk di desa Buanagiri itu kita lebih ke kesehatan reproduksi Untuk remaja ya. khususnya. Jadi untuk remaja yang kita sasar itu adalah anak-anak SMP. Ya, jadi kita melakukan kemitraan bersama organisasi sosial juga untuk turun bersama mengenal mereka dan juga melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Jadi memang mengambil daerah-daerah tersebut berdasarkan data dulu. Jadi kita pasti akan selalu bekerja sama dengan kepala desanya dulu, melihat apa sih yang sekiranya penting untuk kita bagi di sini, untuk kita share di sini, untuk kita buat program di sini. Gitu. Tapi ada nggak hambatan yang dijumpai saat melaksanakan pengabdian masyarakat di Karangasem? Kalau yang kita lakukan yang di Desa Jungutan itu, jadi kayak perlu tahu Desa Jungutan itu yang kita lakukan itu kan penyuluhan ke anak-anak PAUD ya. Jadi masih mereka anak-anak belum banget. saat itu secara fasilitas, secara kemampuan dari PAUD-nya belum siap menghadapi yang namanya pertemuan online. Jadi mereka belum punya media HP-nya, gurunya juga belum, itu masih serba kekurangan gitu. Jangankan untuk bisa bersiap melakukan yang namanya pengajaran online gitu ya, tapi secara fasilitas buku, alat tulis, permainan seperti itu juga masih kurang. Nah gitu, makanya tadi Berlian sampaikan kita juga open donation. Nah hambatannya yang pertama, gimana caranya kita bisa menyampaikan informasi kesehatan ke anak PAUD. Coba itu benar-benar sesuatu yang kita tantangan ya, jadi lebih ke tantangan yang gimana ya caranya biar kita tuh tetap bisa ngasih tahu anak-anak kecil ini bisa pakai masker gitu, apalagi mereka kan berlari-lari gitu ya, bermain, berkumpul dan tapi biar tetaplah mau yang namanya pakai masker. Itu susah sekali. Kalau cuci tangan kan masih bisa dibantu yang sama orang tuanya. Nah yang kita gunakan tuh biasanya pakai lagu, pakai permainan, pakai games gitu ya, biar mereka tuh tertarik gitu loh untuk lihat apa sih yang disampaikan sama kakak-kakak di depan kayak gitu. Dan kadang juga kita kasih kuis ada hadiahnya juga gitu. Jadi siapa yang bisa tadi udah dengerin belum materi tentang COVID gitu, apa aja sih caranya penularan COVID itu. Nah kita kasih hadiah, jadi mereka tuh oh iya ini gitu. Kemarin kita ajarin juga cara cuci tangan di sana yang baik dan benar di situ. Kalau yang Desa Jungutan ya. Iya, kemudian kalau untuk yang Desa Buanagiri ini sebenarnya kalau di daerah Karangasem pasti kita berbicara soal bahasa ya. Jadi gimana sih istilahnya anak promosi kesehatan ini akhirnya mengemas media yang juga berbahasa Bali, karena di sana untuk penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari itu kan masih minim gitu. Jadi kita pun mengedukasi di sana menggunakan bahasa Bali akhirnya. Karena topik di Desa Buanagiri yang kami bawakan itu adalah tentang kesehatan reproduksi, dan di daerah pedesaan itu masih merupakan hal yang tabu. Jadi di sana itu mereka ya masih lah malu-malu. Jadi untuk keterbukaan itu juga masih belum gitu ya, karena anak SMP ini kok bahas tentang kesehatan reproduksi, organ reproduksi. Jadi dari sana kita yang berusaha menggali akhirnya. Jadi mereka kayak gitu langsung ada reaksi penolakan gitu loh Kak. Jadi ketika bilang kalian tahu nggak kesehatan reproduksi itu apa? Gimana sih caranya membersihkan alat reproduksi kalian kayak gitu? Yang mereka langsung nggak mau nyampein gitu. Karena kita tanyakan juga memang mereka belum istilahnya terpapar dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Jadi baru pertama kali pasti kaget kan, apa nih ya gitu ya. Oke, mereka diundang untuk masuk ke program itu, cuma
kira-kira bahasannya apa ya gitu. Oh, iya, Karena iya. masih hal yang tabu. Betul-betul apa ya, kita harus menyelami dulu Iya, mereka. menyelami. Betul. Nah ini nih sebenarnya apa sih manfaat dari kegiatan yang di masyarakat, yang dilaksanakan di masyarakat? Pasti ada manfaatnya yang luar Oke. biasa ya. Nah, untuk manfaatnya sendiri kita kembali lagi gitu ya ke promosi kesehatan itu sendiri, di mana kita harapkan mereka itu pengetahuannya ada peningkatan. Maka dari itu setiap kita turun itu nggak cuma sekedar turun ngasih edukasi terus berharap dia udah meningkat nih pengetahuannya, tapi biasanya kita melakukan pre-post test juga di sana. Kemudian kita lihat bahwa oh memang benar nggak sih dari sebelumnya dan sudah dilakukan edukasi, diberikan informasi, mereka memang kemampuannya meningkat. Gitu. Kemudian kita juga harapkan mereka itu berdaya. Jadi bukan in short term ya ke sana meningkat pengetahuannya terus udah kita tinggal gitu aja, enggak. Tapi kita berdayakan mereka. Kita ambil kader-kader yang juga waktu itu masih remaja, jadi kita berdayakan mereka jadi ambasadornya promosi kesehatan di desa itu gitu untuk akhirnya menyebarluaskan informasinya kepada teman-temannya. Jadi peer educators. Jadi untuk keberlanjutannya itu Chandra mau nambahin juga, untuk keberlanjutan programnya itu untuk tetap stay itu walaupun kita mungkin nggak kesana lagi, kita tuh ngajak pemegang kebijakan sekitar itu daerah situ juga. Jadi misalkan gurunya, habis itu kepala desanya. Nah kita berikan juga pemahaman bahwa hal ini itu penting untuk remaja atau anak PAUD-nya kayak itu, bahkan informasi COVID apapun yang saat itu dibutuhkan sama mereka gitu. Agar awareness terhadap kesehatan itu lebih tinggi. Ketika awareness itu lebih tinggi, maka harapannya perilakunya berubah. Nah, dibantu lagi dengan adanya fasilitas kebijakan yang juga mendukung itu. Jadi harapannya ya derajat kesehatan masyarakatnya meningkat seperti itu. Jadi betul ya, gerakan-gerakan kecil yang langsung ke masyarakat itu sangat-sangat Karena bermanfaat ya. Promotor kesehatan itu kan proaktif yang mencari masalah ya, bukan Jadi kayak duduk diam di masalah meja ya. gitu. Ya kita mencari masalah. Kita cari kitanya. masalah gitu. Biasanya kalau orang-orang menghindari masalah gitu, kalau ini kita yang mencari masalahnya ke Iya. lapangan. Tapi betul-betul akhirnya masyarakat mendapatkan manfaat dari gerakan ini. Iya, kita harapkan juga begitu Iya. ya. Baik pemirsa, ternyata semakin seru ya bahasanya ya. Nanti di segmen ketiga kita mau bahas apa lagi? Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Bali Now dan kita masih membahas masalah promosi kesehatan. Nah, mau saya kasih bocoran nih. Sekarang di segmen ketiga kita akan membahas masalah reproduksi kesehatan. Nah, sekarang kita penasaran nih. Bahasanya apa aja sih untuk masalah reproduksi kesehatan? Itu kan sekarang masalah yang rasanya penting banget ya, nggak laki nggak perempuan, itu penting banget gitu. Nah untuk saat ini dan kedepannya apa sih isu kesehatan yang sedang betul-betul fokus dibahas? Tadi ya seperti yang Mbak bilang ya, jadi yang kita bahas itu berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Nah di dalam kesehatan ibu dan anak ini ada yang namanya kesehatan reproduksi. Khusus untuk tim promotor kesehatan kita itu concernnya kesehatan reproduksi remaja. Sesuai dengan pengabdian masyarakat kita yang terakhir itu di Desa Buanagiri, bukan yang terakhir juga ya, sedang berjalan juga sampai tahun depan, itu tentang kesehatan reproduksi remaja. Dan kenapa sih yang kita sasar SMP remaja juga kan, remaja dari SMP ya, dari SMP. Kemudian kita juga aktif memberikan edukasi gitu ya ke anak SMP, SMA tentang kesehatan reproduksi remaja. Kenapa harus remaja sih? Fokusnya kenapa harus ke remaja? Sedangkan para wanita-wanita setengah baya atau yang memang sudah ini kan juga membutuhkan edukasi itu. Kenapa harus fokusnya, concernnya ke anak-anak remaja? Ya kenapa sih akhirnya tim promotor kesehatan ini memilih menyasar remaja gitu ya? Karena kalau kita lihat dari segi yang lebih luas lagi, remaja ini cukup kompleks. Ada hubungannya dengan masalah gizi anemia, kemudian nafsa, ya kan, kemudian kejadian pernikahan dini, isu-isu seks pranikah, ya. Maka dari itu remaja ini penting untuk mengetahui, penting untuk aware akan kesehatan reproduksinya, termasuk organ reproduksi yang dia punya, bagaimana cara menjaga, kemudian nanti sehingga mereka tuh benar-benar paham loh, bukan jadi hal yang tabu lagi untuk dibicarakan. Jadi ketika mereka punya problem tentang kesehatan reproduksi, dia mau berbicara atau mau terbuka gitu sih. Ya karena remaja juga kan masa-masa pubertas, pubertas. Dan juga terjadi perubahan hormon juga di sana ya. Jadi perubahannya itu ada 3, perubahan fisik,
perubahan emosi dan juga perubahan sosial yang ditanggung pada masa remaja. Jadi pada masa remaja itu mereka sedang menanggung 3 masalah perubahan itu ya. Kalau misalnya mereka terbawa arus ke arah ya ke negatif yaitu pada masa remaja berarti mereka sudah bisa memutus masa depannya. Kan kita tahu ya remaja sebagai generasi penerus dari negara kita, jadi penting sekali untuk bisa menjaga pada masa-masa remaja ini untuk mereka tuh lebih paham terhadap dirinya sendiri, kemudian untuk masa depannya itu harus seperti apa, karena seringkali ketika mereka sudah melakukan yang namanya perilaku kesehatan yang perilaku yang tidak sehat gitu ya, untuk mundur itu atau untuk mengembalikan ke dalam kembali ke situasi yang sebelumnya itu susah kayak gitu, tidak ada yang bisa membantu lagi. Jadi untuk mencegah itu supaya remajanya memiliki masa depan yang lebih baik, kita lakukan adalah edukasi. Kita harapkan mereka menjadi agent of change ya kan, itu udah istilah zaman sekarang, kerennya zaman sekarang. Jadi itu sih yang kita harapkan, mereka kan generasi muda dan generasi penerus kita. Jadi fokusnya ke mereka ya. Oke, nah ini kesehatan reproduksi itu apa? Pasti banyak yang belum paham deh ya. Kesehatan reproduksi itu apa dan meliputi apa saja sih? Oke. Untuk kesehatan reproduksi itu sendiri kan kalau kita lihat ada kesehatan dan juga reproduksi gitu ya. Orang-orang pahamnya kesehatan reproduksi pasti belajar tentang organ reproduksi aja dong. Dan biasanya wanita aja, padahal wanita aja, padahal laki-laki juga termasuk di dalamnya harus belajar. Jadi laki-laki juga perlu untuk belajar itu. Kemudian kalau kita lihat pengertiannya itu sendiri, sehat itu kan secara fisik, mental dan sosial itu sehat. Jadi ketika dihubungkan kesehatan dengan reproduksi itu juga bukan soal fisik aja, bukan soal organ reproduksi aja, tapi juga mengenai sosial dan juga emosional. Kenapa sangat penting banget? Kenapa sangat penting banget? Nah itu kan betul-betul karena kita membahasnya ini kan hal yang sangat-sangat tabu, tapi kenapa dianggap sangat penting gitu? Jadi kenapa sih kita tuh membahas kesehatan reproduksi di remaja kayak gitu ya, pentingnya itu supaya mencegah hal-hal ya, kita tahu ya pola pacaran anak-anak sekarang, zaman sekarang ya itu agak lebih berbeda di masa-masa sebelum. Kalau dulu mungkin surat-suratan ya kan, request lagu di radio ya. Kalau sekarang itu lebih interaktif, bisa fisik ketemu gitu secara langsung fisik, dan itu resikonya tadi ada seks pranikah ya, pergaulan bebas, kemudian alkohol, nafsa itu jadi satu hal masalah yang ada di masa remaja kayak gitu. Nah itu jadi poin-poin pentingnya kenapa akhirnya kita tuh menyasar kesehatan reproduksi di remaja, karena itu tadi juga ancaman beberapa penyakit infeksi yang bisa ditularkan ketika mereka melakukan hubungan seksual itu juga ada kayak gitu. Jadi gimana nih cara menjaganya? Kita kan kadang-kadang sulit memahami bagaimana nih cara menjaganya, menjaga kesehatan, maksudnya menjaga kesehatan reproduksi. Kadang-kadang karena kita tidak bisa mengontrol karena sudah zamannya seperti ini. Jadi satu-satunya jalan adalah bagaimana menjaga kesehatan reproduksi itu. Oke, dari 3 dimensinya itu tadi ya, ada fisik, emosi dan juga sosial. Yang pertama tentunya remaja itu perlu aware. Ternyata ada perubahan loh dari segi fisik saya, emosi saya berubah, kemudian sosial saya juga berubah. Dari segi fisik mungkin payudara membesar kalau yang wanita, kemudian kalau laki-laki terjadi otot, kemudian jakun, kemudian secara emosi mereka tertarik loh dengan lawan jenisnya. Nah, secara sosial mereka itu akan lebih curious atau lebih suka mencari tahu sesuatu yang belum mereka kenal. Kemudian lebih suka berteman dengan teman sebaya dan juga menutup diri dengan orang tua. Nah, itu hal-hal yang dari situ kita tahu ya karakteristik remaja. Nah, gimana caranya kita dekati, bikin dia paham kalau ini tuh normal loh terjadi. Ketika kalian misalkan ada situasi-situasi bahaya yang bisa kalian pertahankan diri supaya hal yang berbahaya itu tidak akan membuat kalian sakit atau membuat kalian
terjerumus seperti itu. Ada cara penolakannya kalau secara sosial ya, boleh cara menolak teman, ajakan teman yang tidak baik. Kemudian kalau secara fisik tentunya bagaimana merawat, membersihkan, memilih pakaian dalam seperti itu untuk tentunya organ reproduksinya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Kemudian kalau secara emosi gitu ya, nah itu perlu yang namanya kesadaran dari dalam diri si remaja ini. Oh ternyata saya pada masa remaja ini suka tantangan, kemudian suka tertarik. Kita bukan bilang kalau pacaran itu nggak boleh ya pada masa remaja, boleh, cuman pacaran yang seperti apa gitu loh. Nah itu yang kita ingin remaja-remaja, adik-adik di bawah kita ini pahami gitu. Kita bukannya melarang, tapi mari berdiskusi apa yang sebaiknya kalian lakukan pada masa remaja ini gitu. Karena definisi pacaran itu kan sebenarnya saling mengasihi, saling support, saling mendukung, saling karena, menjaga. Saling menjaga karena perkembangan teknologi mungkin ya zaman. Jadi sekarang itu ya interaksi atau pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang cukup rutin, kemudian sharing di sosmed, sekarang udah zamannya ya gitu. Jadi kita perlu juga edukasi bagaimana sih seharusnya pacaran itu yang sehat. Nanti jangan-jangan nih yang remaja yang nonton bilang, ih Kak Berlin nggak boleh ngasih aku pacaran nih, enggak juga ya, tapi betul. Bagaimana remaja itu bisa pacaran tapi yang sehat, gitu. Fisik, sosial, dan juga secara mental. Jadi itu pesan-pesan buat anak-anak remaja di luar sana ya. Kalau kita sih sudah melewati masa-masa remaja ya, tapi dengan cara pacaran yang sehat. Udah beda lagi. Ya, udah gen apa ya kalau kita dulu ya, beda ya. Ya. Baik pemirsa, nanti di segmen keempat kita masih akan bahas masalah kesehatan yang lebih seru lagi. Iya, lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih tetap bersama Bali Now dan kami masih membahas masalah promosi kesehatan, masalah kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan dari awal agar bisa mencegah berbagai macam penyakit. Nah, di segmen keempat ini kita mau bahas masalah apa? Masalah kesehatan apa? Nah, ini pakar-pakarnya. Nah, di segmen keempat nih kita sepertinya akan membahas masalah, tadi udah masalah remaja nih, masalah pacaran. Nah, gongnya apa nih yang akan dibahas nih? Oke, kalau untuk selanjutnya segmen keempat ini kita akan membahas tentang isu pranikah. Nah, bagaimana nih upaya yang dilakukan untuk menginformasikan isu pranikah ini menjadi hal yang sangat urgent, yang sangat penting, yang sangat mendesak saat ini? Oke, jadi untuk saya sendiri itu saya bekerja sama juga ya. Saya ikut di kampanye bersama Demi Kita, Skata dan juga BKKBN untuk isu pranikah. Jadi bagaimana kita membuat remaja, dewasa dan calon pengantin itu siap nantinya untuk menikah. Karena kan kalau kita lihat gitu ya di masyarakat, mereka itu masih istilahnya mementingkan kalau mau pernikahan gitu ya, mesti preweddingnya, acaranya gimana, IO-nya siapa. Padahal kan yang harus dipersiapkan itu adalah tes kesehatannya dulu nih, siap mental enggak, finansial gimana, kemudian kehidupan setelah menikah itu gimana gitu. Karena banyak yang akhirnya baru melakukan tes kesehatan setelah sudah menikah. Jadi baru taunya setelah itu, padahal sebelumnya udah bisa kita cegah dulu nih. Apalagi 3 bulan sebelum menikah itu kan penting sekali untuk dilakukan penimbangan tinggi badan, berat badan, ya kan, HB. Itu juga fungsinya untuk agar si perempuan ini siap hamil gitu ya. Karena hamil itu butuh kesiapan juga loh gitu ya. Karena kan akan berhubungan dengan istilahnya anak nanti yang dikandung, itu kan bayi yang dikandung, dan akan ada hubungannya dengan stunting. Jadi itu salah satu upaya yang kami lakukan untuk istilahnya mengatasi isu pranikah ini. Mulai kapan nih kampanye ini dilakukan nih? Oke, mulai kapan? Jadi semenjak Berlian pulang dari Inggris, kemudian jadi dosen, di tahun ini, di awal tahun ini itu sudah mulai menyuarakan kampanye. Jadi kita itu bermitra dengan, sekarang kan udah zamannya teknologi, sosial media, Instagram. Jadi kita bermitra dengan beberapa influencer gitu ya, para remaja yang nantinya menjadi sasaran kita juga gitu ya, untuk akhirnya tahu seberapa penting sih gitu ya untuk tes kesehatan 3 bulan sebelum menikah. Kemudian kita juga ada aplikasi baru namanya LC-Meal ya. Di sana itu ada edukasi tentang kesehatan reproduksi, kanker, kontrasepsi dan sebagainya yang
bisa dipelajari nih bareng-bareng sama pasangan gitu. Jadi itu bentuk dari kegiatan kampanye ini. Oke, Iya. kenapa nih memilih strategi kampanye untuk menginformasikan isu ini? Oke, kalau berbicara soal strategi kampanye, kenapa sih harus kampanye gitu ya di sosial media? Itu salah satu ranah promosi kesehatan juga. Ya, salah satunya itu adalah advokasi. Ini Ini pakar pakarnya nih. advokasinya gitu ya. Jadi disambung oleh Chandra aja ya. langsung Oke, menjelaskan sip. kenapa Kalau kampanye. advokasi kesehatan itu tujuannya atau dengan kampanye itu tujuannya adalah menggali sebanyak-banyaknya dukungan, perhatian gitu ya dari berbagai kalangan dan pemberian informasinya itu dalam skala besar gitu. Jadi kita pengen hampir semua gitu remaja di Bali itu tahu kalau ada program ini, kampanyenya ini yang bisa diberikan oleh Berlian kayak gitu. Iya. Jadi dengan kita bantuan saluran media komunikasi dari Instagram, nah itu kita lakukan untuk berkomunikasi lebih banyak lagi orang, Iya. aksesnya itu akan lebih banyak. Itu kembali lagi kita inginkan dukungan yang sebanyak-banyaknya dari kampanye ini. Jadi setidaknya mereka, oh kalau misalkan saya nikah gitu ya, saya nih ingin nikah gitu, apa yang saya harus persiapkan? Tidak hanya akan IO atau pre-wednya aja yang bakal betul. siapkan. Oh iya, saya juga kemarin ngeliat di Instagram, kemarin lihat di YouTube, katanya untuk mempersiapkan nikah ada tes kesehatannya loh yang harus disiapkan. Apa ya itu? Jadi mereka tuh walaupun dengarnya sebentar tapi akhirnya bisa diingat gitu loh untuk kedepannya gitu sih. Oke, berarti Selain itu kita juga ada kelas komunitas, Oh, jadi ya? yang bisa diikuti Oh, oleh ya? Ada calon juga? pengantin dan juga keluarga. Jadi setiap kali sesi itu ada berdamai dengan diri, topik-topik tentang kesehatan reproduksi yang mereka bisa pelajari bareng-bareng gitu. Jadi ada edukasinya juga di sana. Oke, berarti ini atau salah satu kegiatan yang dilakukan selain kampanye atau ada kegiatan lainnya lagi Ya, selain itu kampanye? termasuk di dalam kampanyenya juga. Termasuk ini tadi? Iya, Oke, benar. berarti memang betul-betul kita memberi bekal Iya. pada calon pengantin yang laki-laki dan perempuan bagaimana kita untuk menjaga reproduksi para calon pengantin, Iya, kemudian calon pengantin, mental, remaja juga. gitu. Itu maaf berarti yang memang belum hamil ya? Iya, Iya, betul. betul. Yang mau mempersiapkan itu. Iya, betul-betul. Oke. Ini. Berarti itu sangat penting banget ya. Sepertinya remeh sih. Sepertinya kalau orang yang apa sih menikah ya menikah saja. Iya, Karena itu kan betul. sudah lumrah. Mm-mm. Dari dulu orang menikah pun zaman mungkin kakek nenek belum ada seperti ini, Iya. tapi itu kan mungkin masanya beda, eranya beda, Iya, zamannya betul. berbeda Mm-mm. gitu. Karena kalau kita lihat kan ada hubungannya dengan stunting juga Iya. Iya, sebenarnya. betul, betul. Dimana stunting ini kan kalau di Indonesia sendiri itu masih cukup tinggi ya. gitu. Iya. Di Bali pun ada, gitu, di provinsi Bali pun ada. Maka dari itu kenapa pentingnya kita menjalankan program ini untuk remaja agar dari hulunya dulu nih gitu ya, dari awalnya dulu mereka udah teredukasi, udah paham mengenai kalau aku mau nikah 3 bulan sebelumnya udah harus siap. Iya. Udah harus ke fasilitas kesehatan nih untuk periksa bareng-bareng. Jadi tahu kesehatannya bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuma pada saat acaranya aja kan. Kalau saya kemarin sama Dr. Hasto, Kepala BKKBN Republik Indonesia, dia bilang akan lebih asik gitu ya ketika si pasangan nanti melihat keluarganya yang sehat. Iya, betul. Kan? betul. Jadi melihat foto keluarga yang sehat, bukan foto pre-weddingnya aja nih, tapi Iya. nanti foto keluarga yang semuanya sehat gitu. Oke, jadi betul-betul bermanfaat banget ya. Karena stunting itu juga mempengaruhi kecerdasan dari bayi ke depannya yang nanti Iya, akan tumbuh generasi lagi penerus. kan ke anak juga. Iya, jadi, betul. jadi itu ternyata akan mempengaruhi. Jadi keputusan dari calon pengantin sebelum menikah ternyata besar sekali membawa dampak ke masa Ke depan depannya. anaknya. Ke masa depan Iya, anaknya. Iya. Saya juga baru paham loh sekarang loh. Jadi, apalagi Ini dia masyarakat kenapa luar. kita di sini kan sharing Iya, informasi nih. berarti luar biasa ya Bali Now kehadiran ini nih promotor-promotor yang sangat luar biasa nih. Jadi masyarakat bisa mungkin setelah menyaksikan Bali Now bisa jadi paham ya. Iya, Gitu. Kalaupun ada yang paham, tapi kan sebagian pasti ada yang belum paham gitu. Belum ada yang belum mengerti gitu. Jadi dengan adanya para promotor-promotor kesehatan di acara Bali Now ini cukup mengedukasi masyarakat di luar sana. Nah, ini nih yang pamungkas nih. Pamungkas ya, terakhir berarti. Rasanya ini ya Saya masih banyak wah, gitu ya. iya, rasanya Udah terakhir aja. karena saking serunya obrolan kita ya. Nah, ini yang pamungkas nih. Dari yang sudah dijelaskan peranan dan
kontribusi promosi kesehatan juga cukup besar dalam upaya mencegah peningkatan masalah kesehatan reproduksi dan mendukung adanya kesiapan pranikah. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Nah, ini pesan-pesan yang penting nih. Pesan-pesan ke masyarakat ya. Iya. Jadi kalau untuk pesan-pesan ke masyarakat nih, siapapun yang menonton ya, jadi kita harapkan bahwa masyarakat itu juga ikut berpartisipasi bersama kita. Jadi bersama kita dengan cara apa? Dengan cara punya self awareness deh gitu ya, bahwa kesehatan itu nomor satu, kesehatan itu merupakan investasi, sehingga mereka udah pola pikirnya berbeda nih. Oh, bahwa tindakan preventif dan tindakan promotif itu adalah tindakan yang harus dilakukan sedini mungkin, gitu ya, sedini mungkin, sehingga fokusnya bukan lagi udah deh makan ngawur aja, nanti udah sakit baru ke dokter, terus udah deh gitu kan. Tapi kan kalau melihat secara global, harga untuk pengobatan itu nggak murah, mahal gitu ya. Sedangkan masyarakat Indonesia sendiri itu kalau kita berbicara soal kesetaraan itu juga kan ekonomi, sosial itu kan wajib memperhatikan ini preventif dan juga promotif, jadi wajib tahu. Kemudian kalau untuk masyarakat kita harap juga masyarakat itu lebih proaktif lagi untuk nanya-nanya masalah isu kesehatan. Jadi jangan sampai takut ya untuk cari tahu tentang kesehatan, karena ketika kelayanan kesehatan itu adalah hak kalian gitu untuk tahu layanannya seperti apa, informasi kesehatannya seperti apa, dan jangan hanya melihat bahwa jalannya itu hanya pengobatan saja, enggak ada yang namanya preventif. Jadi kita tuh sangat terbuka sekali ya, promotor kesehatan tuh jangan sampai terus-terusan promotor kesehatannya nih yang nyari masyarakat. Nah sekarang mungkin kita bisa bareng-bareng ya, berbalik ya nyari kita gitu. Jadi kita bisa terbuka sekali untuk dikontak atau di chat atau apa, akses kita di media sosial ya apapun itu untuk ditanyain tentang masalah kesehatan, kira-kira tentang apa, atau mungkin mau ikut ya kegiatannya kita kepada Pengmas itu pengabdian masyarakat, jadi bisa membantu juga ke masyarakat lain yang khususnya di Bali yang ternyata masih kurang. Oke. Nah, ini kalau seandainya masyarakat yang ingin ngobrol-ngobrol tapi lewat media sosial deh. Kan kadang-kadang mereka malu-malu. Jadi mungkin sekarang lebih gampang di media. Ada nggak media sosialnya? Kita aktif di Instagram ya. Instagram ya, apa? Instagramnya itu kalau secara official itu Promkes PKKB. Jadi kalian bisa chat apa aja deh, boleh ibu-ibu, bapak-bapak, remaja nanya tentang masalah kesehatan tuh boleh banget ke kita. Kita juga ada sharing informasi kesehatan, kegiatan kita, kemudian pengabdian masyarakat itu kan panjang tuh ya, dari kita turun, kemudian kita mencari volunteer, karena yang bergerak bukan kita aja, bukan kita berdua aja nih, tapi kita sama tim dan juga volunteer yang juga ikut. Jadi biasanya kita ada open volunteer, siapa tahu bisa ikut kegiatan kita di Karangasem gitu kan, belajar promosi kesehatan lagi, skillnya apa aja sih, kita akan cukup terbuka dengan itu. Oke, waduh luar biasa banget. Ini sebenarnya saya sembari belajar juga, sembari mendapatkan edukasi juga loh ini. Jadi sekalian ya. Iya, apalagi masyarakat di luar sana ya. Berarti memang betul lebih baik pencegahan daripada kalau sudah sakit, sakit-sakitan biayanya mahal banget. Lebih baik kita dari awal sudah memulai pola hidup sehat untuk mencegah berbagai macam penyakit. Itu lebih indah rasanya. Betul. Aduh, terima kasih sudah hadir di Bali Now. Semoga sukses ya semua kegiatan-kegiatannya untuk masyarakat nih, pengabdian ke masyarakat ya. Semoga sukses ke depannya dan menjadi cahaya terang buat masyarakat deh. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami tentang masalah kesehatan, tentang promosi kesehatan. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan edukasi, bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Baik pemirsa, nah ini nih, orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Kesehatan itu untuk menciptakan keadaan harmoni dari dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Saya Heni Shanti. Di depan, salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.